Sidik jari orang ini banyak ditemukan di TKP pembunuhan Subang. Ternyata milik sosok ini. Namun guys, sebelum dilanjut di pembahasan, mohon untuk menyimak video ini sampai habis agar kalian tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dalam perkembangan kasus ini. Dan jika sudah, yuk kita simak kembali videonya. Kasus pembunuhan sadis di Subang, seorang ibu dan anak masih terus bergulir. Kepada kerabatnya, Yoris 34, anak pertama dari Tuti, mengaku mendapat bocoran terkait hasil penyelidikan polisi di tempat kejadian perkara. Ia menyebutkan bahwa polisi menemukan banyak sidik jari sang ayah di lokasi pembunuhan. Namun, Yoris tidak mau menaruh curiga terhadap sang ayah. Biar urusannya dengan Tuhan, kata Yoris. Diketahui Yosef, suami dari Tuti itu, sebelumnya telah diperiksa 9 kali oleh penyidik gabungan mulai dari Mabes Polri, Polda Jawa Barat, dan Polres Subang. Terkait itu, sebelumnya kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, membantah adanya dugaan pelaku pembunuhan yang mengarah kepada kliennya. Ia mengatakan saat kejadian Yosef memang orang yang pertama kali sampai di rumah pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, Rabu 18 Agustus 2021. Saat itu Yosef melihat rumahnya dalam kondisi berantakan dan menemukan jasad istri serta anaknya berada dalam bagasi mobil. Ketika Pak Yosef baru pulang, dia melihat rumah acak-acakan, ada bercak darah juga. Ini logika sederhana, bukan Pak Yosef yang mengetahui istri dan anaknya dibunuh, kata Rohman Hidayat pada Selasa 14 September lalu. Rohman menyebut Yosef menaruh curiga karena kondisi rumah yang berantakan ditambah bercak darah di mana-mana. Saat pulang di lokasi sudah acak-acakan, Pak Yosef susah mencari istri dan anaknya. Terlebih lagi kan di rumah itu juga cuma ada istri dan anaknya saja, hanya berdua. Ini juga disampaikan ke penyidik semalam, ungkapnya kembali. Ia pun meyakini jika kliennya tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ini didukung bukan hanya dari kesaksian orang-orang yang kesehariannya dengan Pak Yosef, tetapi juga saksi lain, yakni tukang surabi yang dibeli untuk sarapan. Lanjutnya, dia maju ke pintu depan. Di pintu depan ada kursi, dibukalah jaket, disimpanlah di situ. Dia masuk rumah tidak berjaket, kata dia. Ketika Yosef masuk ke rumah dan hanya ditinggali oleh istri dan anaknya, sudah dalam kondisi berantakan. Dia lihat ke kamar, darah sudah di mana-mana. Dia kemudian lihat ke kamar mandi, ruang tengah, sampai ke dapur, bercak darah. Sampai di ujung terakhir itu dia balik lagi ke pintu depan sampai bertemu Pak Ujang, ungkap Rohman. Rohman pun meyakini bahwa Yosef tak terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Mustika Ratu. Bagaimana pendapat kalian? Cantum di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di pembahasan video kasus selanjutnya.